Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat 6 ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Dzalika
wal hukma wan nubuwah fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin wa ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadih ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadih qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Mangga wihandik ayat 84 hiji 2 3 wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadih qul la as'alu
as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Wa wahabna, dan kami memberi hibah, wahaba yahibu hibatan, lahu kepadanya, kepada Ibrahim, Ishaq wa Yaqub dan Yakub. Bukan berarti Yakub anak Ibrahim. Dalam ayat lain, wa min ba'di Ishaq Yakub, sesudah Ishak Yakub. Dalam surat Ibrahim kan jelas, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Nama dua putra Nabi Ibrahim itu Ismail dan Ishak. Yakub ini putranya Nabi Ishak. Kullan hadaina, kedua-duanya kami berikan hidayah. Terutama yang banyak disorot dalam Al-Quran, Nabi Yakub, Israel dan keturunannya, yang sekarang juga menamakan diri sebagai Israel. Nabi Yakub ini disebutkan di surat Al-Baqarah sebelum wafatnya berwasiat kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat agama Allah itu Islam. Kalian harus mati dalam keadaan Islam. Ampung tum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kamu nanti setelah aku tiada mau menyembah siapa? Semuanya anak-anaknya menjawab, menyembah Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Tuhan yang satu. Meski sempat ada saling hasud, bukan saling hasud ya, hasud dari kakak-kakak Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, tapi sesudah Nabi Yusuf sukses, lalu kemudian kakak-kakaknya dijejekeun tanpa ada dendam, ya la tathriba alaikumul yaum, semuanya sudah akur lagi dan semuanya soleh lagi. Ini menunjukkan bahwa kalau Yahudi Kristen mengaku bahwa Israel itu mengajarkan Yahudi, Israel itu mengajarkan Kristen, bohong, semua terbantah oleh Al-Quran. Nabi Israel itu, Nabi Yakub itu mewasiatkan Islam. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh hadaina min qabl, kami berikan hidayah min qablu, sebelumnya. Jadi Nabi Nuh itu kurang lebih 1000 tahun ya sesudah Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu berikutnya lagi, jadi sekitar 2000 tahun sesudah Nabi Adam. Tapi itu juga prediksi, itu pastilah. Pokoknya mah tahun sabaraha wae oge, yang jelas nabi-nabi ini pernah ada. Nabi Ibrahim jejaknya ada, Nabi Nuh jejaknya ada, orang-orang Arab tahu, orang-orang Irak tahu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh kumaha, Nabi Ibrahim bagaimana. Jadi nama-nama Nabi ini bukan sesuatu yang asing di telinga bangsa Arab, di telinga bangsa Yahudi, bangsa Kristen. Ketika Nabi SAW diutus, dan ini sebagai pengumuman bahwa Nabi Muhammad itu nggak beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa ke nabi-nabi sebelumnya beriman, percaya ada, hari ini Nabi Muhammad terpercaya? Padahal Nabi Muhammad SAW sayyidnya para nabi,
bahkan sayyidnya semua manusia. Semua para nabi kan memiliki keunggulan masing-masing. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Di Nabi Muhammad mah semua keunggulan itu ada. Piraku ka Nabi Isa wae. Iman ka Nabi Musa, iman ai ka Nabi Muhammad teu, padahal keunggulan Nabi Musa, Nabi Isa semuanya ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya, keturunan Nabi Nuh, bisa juga keturunan Nabi Ibrahim karena sedang menceritakan Ibrahim sebelumnya. Tapi kalau disebutkan keturunan Ibrahim nanti tidak pasnya di Nabi Lut. Soalnya Nabi Lut mah keponakan. Nabi Ibrahim punya adik namanya Haron. Haron punya anak namanya Lut. Haron bin Azar, jadi punya adik. Nabi Lut teh anak adikna. Nabi Ibrahim itu sempurna, budakna dua nana saroleh, istrina dua nana diwayuh saroleh, alona soleh. Mantap keluarga Nabi Ibrahim mah disolawatan ku urang ya, kama shollaita ala ali Ibrahim. Keincuna soleh Nabi Yakub ya. Incu buyutna soleh Nabi Yusuf. Turunan-turunannya semuanya Nabi. Tidak pernah kosong dari Nabi. Dawuda, Nabi Dawud, wa Sulaimana, dan Sulaiman. Ya, kita tahu Dawud ini Nabi yang diutus oleh Allah di masa-masa Bani Israel terjajah. Karena di zaman Nabi Musa tidak mau jihad masuk ke Palestina. Di waduk orang Israel ini tanah yang dijanjikan ke Nabi Musa. Ku Al-Quran langsung dibantah di surat Al-Maidah. Sudah kita bahas dulu. Waduk nepikeun ka maot Nabi Musa ge mumul asup. Ya. Bohong mungkul. Dan ketika Tolut diutus oge loba nu protes, banyak yang tidak ikut kan. Jadi Tolut Nabi Daud bahu-membahu mengalahkan Jalut masuk ke Palestina, dan kemudian Nabi Dawud menjadi pengganti Tolut, jadi raja, jadi nabi, diteruskan ke Nabi Sulaiman. Nah, di sana puncak kejayaan kerajaan Bani Israel dari Syam sampai Yaman. Yaman itu kan Saba. Saba itu kerajaan besar pesaing saat itu, ditaklukkan ke Nabi Sulaiman. Wa Ayyuba, dan Ayyub. Ini Ayub Nabi yang sakitnya parah sampai ditinggalkan anak istri. Di urang mah pan nu geuring moal ditinggalkan anak istri mah paling dihare-harekeun, tapi ada juga sampai 18 tahun sakitnya. Jadi kalau seandainya ada yang mengalami, nah berkacalah ke Nabi Ayub. Dan kemudian dengan kesabarannya ngadoa we terus, ngadoana teh ani masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Henteu ngadoa ya Allah sembuhkan aku, henteu. Saya sedang sakit, engkau Maha Rahman Maha Rahim. Doa puncak itu teu loba nuntut, mangga nyanggakeun kumaha Allah. Dan kemudian berkat kesabarannya itu Nabi Ayub digantikan keluarganya, keturunannya lebih banyak, hartanya lebih banyak. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan minna wa dzikra lil abidin. Peringatan ya. Ini cenah aya nu sakit sampai mati, ya sesudah matinya dia akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga ya. Jadi teorinya gini kan, kata para ulama, lebih baik sabar dalam kemiskinan, sabar dalam sakit, dibanding hidup sehat ahli ibadah beunghar dermawan. Saya menyebut sehat ngedol ibadah ya, menyebutkan beunghar pedit, da eta mah selain pilihan. Orang kaya yang dermawan, sehat ahli ibadah tidak lebih baik dibanding orang yang sabar sakit dan miskin. Nah, kata Ibnu Hajar, karena orang yang sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrohum
bi ghairi hisab. Disempurnakan wafat teh disempurnakan wafat teh pas jeung dileuwihan. Jadi lamun meuli bea sakilo dileuwihan bonus teh wafa. Bi ghairi hisab tanpa hitungan. Ari nu beunghar nu dermawan mah aya hitunganna kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba kahitungan nih. Satu kali dermawan 700 kali lipat. Nu sabar meueuh ti kitu gitu. Orang yang sehat ahli ibadah aya hitunganna. Satu kebaikan 10 kali lipat gitu kan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Nu gering teu bisa ibadah leuwih ti kitu. Ngan masalahna gering, miskin, beunghar. Sehat lain pilihan urang tapi anugerah ti Allah takdir. Jadi maksud Allah itu ditakdirkeun urang miskin kudu bunga. Wa basyiris sabirin, karena orang miskin itu lebih mulia dibanding orang kaya. Kalah kumaha ge. Hadis-hadisnya banyak. Nabi kan berdoa hidup miskin, mati miskin, dikumpulkan bareng jeung anu miskin. Kenapa cenah Nabi lain ngadoa beunghar? Kata Nabi, orang miskin masuk surga lebih dulu 40 sampai 500 tahun dibanding orang-orang kaya. Washabul jaddi mahbusun. Riwayatnya Sararohi Bukhari Muslim. Sedangkan orang-orang kaya tertahan teh di akhirat mah kapanasan kecuali nu kaiyuhan. Nu tujuh teh imam adil, bapak-bapak nu hatena ngagantung ka masjid. Ngagantung ka masjid teh tara masbuk, tara telat. Budak ABG budak anu teu pernah baung gitu, ahli ibadah. Terus bapak-bapak nu digoda ku ibu-ibu, tong ibu-ibu atunya eneng-eneng sieun ku Allah gitunya. Tama dek digoda zina, digoda kawin deui. Kemudian yang kelima anu ahli sodako nepikeun boro-boro pamajikanna, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang disodakohkan tangan kanan. Kemudian yang berzikir kepada Allah sampai berlinang air mata. Anu katujuna, oh ya, yang saling mencintai karena Allah. Jadi cinta teh ukuranna lain persis jeung lain persis. Ukuranna karena Allah, dek orang persis lain orang persis cinta we. Selama dia sesama muslim tah mun geus bebas tina sekat-sekat chauvinistik. Ini 7 orang ini. Tapi anger we ngadagoan nu beunghar mah. Orang miskin dengan Nabi sudah lebih dulu masuk surga. Nu bala leunghar tergantung kadar beungharna. Makanya Nabi SAW meskipun kaya, beliau kekayaannya dipakai oleh orang-orang miskin. Kebonna, boga kebon untuk mempekerjakan orang miskin. Boga onta untuk dipakai fisabilillah. Siga kieu lah. Kunaon pasarna teu boga mobil. Nya da nu lieur teh biaya servisna, biaya perawatanna. Mantak melalui Bio Farma ge da teu boga mobil, rental. Setahun, ke tahun kedua ngarental deui nu anyar. Lieur pajakna, lieur servisna, lieur rusakna. Jadi lamun aya nu tos sok anggo ku pasantren, wios pajak ku abi tah eta hade kitu Nabi teh baheula. Kan bae tong dipikiran ku kas DKM ku saya. Diurusna pajakna kontak teh. Mun aya pajakna. Kudanya banyak agar bisa dipakai jihad fisabilillah. Kemudian kebun, ternak ya untuk mempekerjakan orang-orang miskin. Nah cenah teh dibikeunkeun kan aya orang miskin teh nu dibikeun teu bisa ngolah ya. Dan uangnya selalu habis untuk istri-istrinya dan kemudian habis untuk fakir miskin. Sampai Nabi ketika wafatnya pun boga hutang ngajuk gandum
3 karung. 3 karung itu 75 kilo, tapi ngagadekeun baju besi. Baju besi teh hargana 50 juta, banding teu. Nya 50 juta teh naon mobil, ngagadekeun mobil jangan meuli beas 3 karung pan teu banding gitu. Jadi maksudnya itu kenapa Nabi jangan meuli beas wae nepikeun ka nganjuk. Da kitu teh. Kenapa Nabi begitu? Karena orang miskin lebih utama dibanding orang kaya. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu masih kene ayah yang beunghar, eta can tamat ngajina. Beunghar mah tong hayang kumaha takdir we. Ditakdirkeun beunghar, urang tetep mending kene miskin. Miskin teh maksudna membantu ka fakir miskin. Mun bapak ibu miskin, alhamdulillah sing loba syukuran wa basyiris sabirin. Nabi Ayub tingali 18 tahun gering. Miskin tinggalkeun keluarga tenang. Dan kemudian diganti di dunia. Seandainya kita tidak diganti di dunia keun bae. Ya, nanti digantina di akhirat. Bapak-bapak katahan kene kuantaran loba harta negara rima geus asup ka surga. Oh, atuh 40 tahun di surga tehnya. Bapak-bapak kan dia beunghar lah mau 40 tahun. Paling 20 tahun, 10 tahun. Wa Yusuf. Nah, Nabi Yusuf gitu nya ripuh heula nya si tersiksa sengsara sabar di penjara teu pernah berkeluh kesah. Takdirna jadi pejabat mah jadi pejabat. Dan kemudian beliau yang mengatur perbendaharaan negara sampai tidak ada orang miskin yang tidak terkasih makan. Meskipun saat itu 7 tahun paceklik. Urang mah kakara 7 bulan ya. Nya halodo. Nabi Yusuf mah 7 tahun dan enggak ada orang miskin teu kabere dahar. Wa Musa wa Harun, Nabi Musa, Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat kebaikan maksimal muhsinin. Jadi geus leuwih ti adil muhsinin. Wa Zakaria, Nabi Zakaria ya, yang Nabi Zakaria mah nepikeun ka kolot yang budak teu dibere-bere gitu. Sampai usia menjelang 100 baru dikasih, dan itu mujizat. Dan moal mungkin atau aki-aki boga anak, masalahna istri lagi nini ban gitu dinalkon wa mroati akhir wahanal azmu minni tulang geus rarepo nini berarti nini boga anak. Tapi mujizatnya di sana. Wa Yahya, yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya di orang Kristen karena Yohanes. Wa Isa, Nabi Isa, Yesus. Wa Ilyas. Nah, Ilyas ini disebutkan namanya tapi tidak disebutkan. Oh, ada yang Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu yang menyeru kaumnya yang menyembah Baal. Atad'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin. Selebihnya dari itu kita tidak tahu. Jadi gini Pak, dina Al-Qur'an kisah Nabi itu dibatasi. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada yang kami jelaskan, ada yang tidak kami jelaskan. Artina nu teu dijelaskeun teu nanaon, intina mah ini Nabi pernah ada ngajarkeun tauhid gitu. Enggak usah kita mencari ngorehan tinu Israiliyat teh riwayat-riwayat anu bohong, ngarah rame ngadongeng ka barudak. Ngarah rame ngadongeng ka jamaah, ai bohong mah tuh dah. Ketika Allah tidak menjelaskan, Nabi tidak menjelaskan, makanya di kurikulum diniyah saat ini kita tegaskan, geus sakieu tong dileuwihan. Ieu cenah kisahna kumaha kitu eueuh. Dongeng-dongeng ungkul ngabobodo nu cengeng. Kalau Allah tidak menjelaskan, Nabi geus, penting mah ini Nabi ngajarkeun tauhid. Pernah ada. Kullum minas sholihin, tak eta nu penting mah semuanya orang-orang solih. Wa Ismail wal Yasa, Ilyasa. Nah, ini Ilyasa juga hanya namanya saja, tidak ada kisahnya. Kalau Nabi Ilyas tadi ada sedikit.
wa Yunusa Nabi Yunus, ini banyak di Al-Qur'an, wa Luta dan Nabi Lut, wa kullang faddalna 'alal alamin, masing-masingnya kami berikan keutamaan, kelebihan di atas sekalian alam, sekalian manusia yang lainnya. Wa min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka. Anak incupan ya Nabi teh berketurunan, ya pasti anak saha, semuanya merujuk ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh. Wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Nanti di surat Maryam disebutkan, ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam, keturunan Adam, wa mimman hamalna manu, yang kami angkut bersama Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, keturunan Ibrahim, keturunan Israil, wa mimman hadaina wajtabaina, dan diantara yang kami pilih ya. Wajtabainahum, kami pilih mereka, wa hadainahum, kami beri hidayah mereka, ila suratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Dzalika hudallahi yahdi bi may yasha'u min ibadihi, itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maksudnya jalan kebenaran itu hanya jalan Nabi, bukan yang di luar Nabi. Ya, yang di luar Nabi hari ini apa? Sekularisme. Sekularisme itu wujudnya ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi yang tidak merujuk Quran dan Sunnah. Ngarujukna Yunani, Romawi, tapi dianggap benar ya. Ilmu hukum semua itu bukan jalan hidayahnya, apal mah teu nanaon, tapi jangan jadi prinsip hidup kita. Prinsip hidup kita tetap hidayah Allah teh jalan para nabi, mun ayeuna Quran jeung Sunnah. Bae disebut ku batur bodoh, kolot, kuno, belegu bae. Walau asroku, seandainya mereka musyrik, lahabitu anhum, pasti akan hancur dari mereka makanu ya'malun, apa yang mereka amalkan. Jadi jangankan umatnya, Nabi pun akan begitu. Tapi pernyataan ini tentu maksudnya bukan berarti ada peluang para Nabi itu musyrik, mustahil. Sama dengan firman Allah, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan, seandainya Allah punya anak, saya yang pertama kali menyembahnya. Nah, berarti mungkin Allah punya anak, mustahil. Atau kata Allah, lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna. Seandainya kami mau menjadikan anak, dek langsung diciptakan ku kami anak, mau milih anak jelema, mau milih Nabi Isa, mau dek nyieun langsung. Tapi mungkin Allah begitunya mustahil. Maksudnya itu saking menegaskan kemustahilan. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah, itulah mereka orang-orang yang kami beri kitab, hukum dan kenabian. Jadi semuanya punya kitab, terlepas apakah kitab itu melanjutkan dari nabi sebelumnya, semuanya pasti punya kitab. Kayak Nabi Musa kan sampai Nabi Isa kitabnya Torah. Nabi Isa pun masih pegang Torah dan dua dengan Injil. Fa iyakfur biha, maka jika kufur kepadanya, kufur kepada para nabi, haulai, mereka ini kaum kafir jahiliyah, orang musyrik jahiliyah, Abu Lahab sapara kanca, faqad wakalna biha, maka pasti kami akan mewakilkan keimanan pada nabi ini, kauman, kepada kaum lain, laisu biha bikafirin, yang mereka tidak mungkin kafir. Terbukti ada muhajirin minoritas karena mayoritasnya menolak, aya ansor, dan dengan ansor jadi mayoritas. Kemudian anu mayoritas kafir jadinya nyetikan beak. Jadi ini sudah jadi sunatullah ya, dipadamkan di sini cahaya Allah pasti muncul di tempat yang lain, terus poekan muncul di sampai semuanya bercahaya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Ulaikal ladzina hadallah, itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Fa bihudahum muqtadih, maka dengan hidayah mereka ikutilah dia. Ini penegasan bahwa doa kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah minan nabiyyin. Jalannya para nabi, jalannya wahyu, lain jalannya ra'yu, lain jalan pikiran filsafat, lain jalan pikiran saintis anu kering tinu agama, lain jalan nu bener mah jalanna wahyu, jalanna para nabi. Qul la as'alukum alai ajron, katakan aku tidak meminta kepada kamu upah. Pedah ngajarkeun kita gara-gara teu diburuhan mah jadi repeh moal. In huwa illa dzikra lil alamin, tiada lain ini adalah peringatan bagi seluruh alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.